bahwa itu pemerintah daerah itu melalui APBD-nya mempunyai kewenangan untuk sebenarnya ada juga untuk selain dari pusat itu ada juga kewenangan dari daerah. Ada dana saving namanya itu 10% ya. Itu aturan yang mengatur. Itu bisa dilaksanakan atau ditunjang melalui APBD itu. Itu harapan kita ke depan. Kemudian juga bukan rakyat, bukan masyarakat, bukan aparat pemerintahan desanya saja. Di ASN juga kita akan perhatikan begitu kan. Itu tentang terus itu akan kita tingkatkan. Kemudian kita mungkin juga akan mengadakan BPJS bagi tenaga honorer di Kabupaten Lebong ini. Dari APBD APBD yang nanti kita saving ya, bagaimana caranya itu nanti akan kita melalui lending sektornya ya, OPD terkaitnya itu akan kita upayakan nanti bagaimana supaya ada penyertaan keadilan tentang kesejahteraan itu. Nah itu yang di program daripada Lebong menuju sejahtera dari penjabaran di Darussalam tersebut. Nah yang keempat mungkin mandiri ya. Masyarakat mandiri atau Lebong yang mandiri seperti apa? Lebong mandiri dan Lebong yang harus masyarakatnya harus berani mandiri, itu loh. Mandiri yang seperti apa atau sudah ada rancangan untuk menuju Lebong mandiri dan masyarakat mandiri ini? Ya kita mungkin untuk menjadikan Lebong dan masyarakatnya mandiri, kita akan memfasilitasi apa yang menjadi wadah-wadah untuk pengembangan daripada tujuan untuk mendapatkan ekonomi yang baik gitu kan. Seperti misalnya para penambang ya kita fasilitasi. Seperti Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, itu kita fasilitasi. Kemudian para penambang-penambang tradisional yang ada di Kabupaten Lebong ini, itu kita fasilitasi. Fasilitasi dengan lahan kelola sebagai sumber hidupnya. Ini catatan loh. Ini merupakan hak tradisional masyarakat loh. Nah, bagi penambang, apa hak tradisionalnya? Ya lahan kelola sebagai sumber hidupnya. Berarti dari dulu memang belum ada itu untuk fasilitas itu. Belum, buktinya sampai sekarang belum ada jaminan itu. Iya, wilayah pertamaan rakyat belum jelas. Apalagi perda tentang IPR ya, izin pertamaan rakyat. Nah, itu akan kita upayakan ini. Ini bukan semata-mata karena mohon maaf ada tujuan untuk mencapai kepentingan politik praktis saja. Enggak. Ini sudah kita rintis ya, kita bangun ketika di tahun 2017 kita menelurkan perda inisiatif itu berupa perda payung tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Lebong ini. Nah tujuannya cuma satu, ingin mengembalikan ya apa-apa yang menjadi hak tradisional daripada masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebong ini, guna tujuan apa yang menjadi program capaian daripada kesejahteraan itu bisa tercapai. Nah salah satunya itu lahan kelola sebagai tempat sumber hidupnya. Nah kalau penambang rakyat ya itu lahan kelolanya ya WPR. WPR apa itu? WPR itu wilayah pertambangan rakyat. Nah ini jadi masyarakat itu mempunyai WPR. Betul, punya lahan kelola. Gitu loh. Nah kemudian untuk memperkuat mereka atas perlindungan dan pengakuan kita terhadap keberadaan mereka, ya kita lindungi dia secara undang-undang. Itu, secara hukum dan aturan. Yaitu kita buatkan izin pertambangan rakyatnya. Tidak ada lagi istilah orang mengatakan itu penambang-penambang ilegal. Liar. Ya enggak, saya enggak sepakat kalau disebut penambang. Masyarakat kita kan punya tradisi nih. Ya. Nah, kita akan memberi perlindungan kepada masyarakat hukum adat kita di Kabupaten Lebong ini. Begitu. Itu untuk pertambangan ya, Pak? Pertambangan, betul. Untuk mungkin hak-hak lain daripada masyarakat itu Pak, seperti misalnya kebun atau petani itu hak mandiri seperti apa yang ya kita kembalikan dulu apa yang jadi hak tradisionalnya. Kalau penambang apa hak tradisionalnya? Lahan kelola sebagai sumber hidup mereka itu harus kita adakan. WPR tadi iya, wilayah pertambangan rakyatnya. Kalau petani ya atau petani pekebun ya apa yang menjadi hak tradisionalnya? Lahan kelola sebagai sumber hidup mereka, yaitu wilayah kelola perkebunannya. Nah, ini harus kita kembalikan. Nah, makanya kita usulkan kepada negara kemarin untuk sedikit istilahnya mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara tersebut terhadap warganya, yaitu khususnya ya masyarakat Kabupaten Lebong yang berupa masyarakat hukum adatnya, tentang pengakuannya negara itu loh, tentang perlindungannya negara itu, tentang dengan keberadaannya.
Kemudian perlindungannya juga dengan hak-hak tradisionalnya. Ini harus diwujudkan. Nah, di situ harapan dan tujuan kita ke depan. Ada tidak seperti teknisnya seperti apa untuk mengakui akan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak kelola tersendiri itu, misalnya untuk berkebun sendiri itu, Pak. Apa contoh kecil tuh kalau penambang dari WPR atau perkebun ini seperti apa itu, Pak? Lah iya, ini kan begini. Otonomi daerah itu, jadi daerah itu melalui pimpinannya punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri gitu loh. Selagi tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kan gitu. Jadi maksud kita begini. Misalnya apa yang menjadi hak tradisional? Hak tradisional itu bukan hak adat yang dimaksud saja, seni dan budaya segala macam, bukan. Hak tradisional yang kita maksud begini. Misal petani, ya. Apa sih hak tradisional petani itu? Untuk mendapatkan, mencapai tujuan daripada pertaniannya sukses kepada target yang maksimal. Prasarananya petani itu merupakan hak tradisional petani loh. Memang penyelenggaranya nanti landing sektor terkait, PD terkait. Kemudian sarananya untuk supaya sukses apa yang digarap sama mereka. Ini hak tradisional loh, ini yang kita maksud. Tentang perlindungan dan pengakuan kita terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Rejang Kabupaten Lebong ini. Menyangkut Perda Payung yang diterbitkan tadi. Betul. Baik sahabat Dumai, kita sudah mendengar tentang Darussalam itu sendiri, yaitu Lebong yang mandiri, Lebong yang religius, Lebong yang sejahtera, dan juga Lebong yang berdaya saing. Nah baik, mungkin kita masih dengan Pak Teguh. Itu sekarang kan sudah menjadi bukan tren sih, sebenarnya lebih ke zamannya itu serba online gitu, Pak. Jadi dari Darussalam ini berdaya saing, mandiri, religius dan sejahtera ini ada tidak untuk mengimbangi teknologi sebenarnya fasilitas apa yang akan dilakukan oleh Tegas ini sendiri jika terpilih itu? Lah iya, jadi begini ya. Jangan salah mengartikan tentang bahasa modern gitu. Modern itu bukan fasilitas fisiknya saja, ya. Ilmu pengetahuan itu salah satu bagian dari kemodernisasian. Misal begini, ya. Petani kebun itu misalnya, dia harus tahu betul. Dia ini memegang istilahnya di bidang apa? Pertanian yang dia geluti ini. Misalnya kopi. Dia itu harus tahu. Kopi itu satu pohonnya memerlukan pupuk urea, kayak pupuk apa MP3 mutiara, kayak apa segala macam yang dibutuhkan. Itu per pohonnya sekian gram. Kemudian dia membutuhkan pestisida. Itu dari satu pohon itu sekian cc. Ini harus tepat ukurannya. Ini yang dimaksud dengan ilmu teknologi. Gitu. Teknologi itu bukan kemodernan di bidang fisiknya saja gitu loh. Nah, di samping faktor penunjang lain ya, seperti mungkin untuk menggarap lahan itu lebih diutamakan supaya waktu penggarapannya itu lebih singkat, ya kita pakai alat-alat berat lah, alat modern kan. Tapi tentang penguasaan daripada ilmu teknologi tentang kemodernan itu bukan berarti seperti yang dibayangkan alat yang modern, bukan. Petani itu harus betul-betul menguasai ya ilmu teknologi pertanian yang mumpuni. Seperti yang saya tabu tadi, misalnya petani padi, dia harus tahu persis. Padi itu dalam satu rumpunnya memerlukan saprodi ini sekian-sekian, ukuran-ukurannya gitu. Nah ini yang kita maksud dengan ilmu teknologi. Kabupaten Lebong ini ada sedikit ya kelemahannya dari petaninya. Nah petani kita ini masih petani budaya. Sehingga mereka itu ada lahan ya, terus mereka tanami. Kalau sawah dia tanami padi. Nah sudah, mereka sudah bertani. Nah kemudian ada kebun, misal dia tanami kopi, dia tanami karet, ya sudah, mereka sudah bertani. Tapi ilmu teknologi sendiri tidak mereka kuasai sampai dalam. Nah catatan untuk penguasaan daripada ilmu teknologi itu harus ada yang bertanggung jawab. Tuh, tanggung jawab ini mutlak ya, fasilitatornya ya pemerintah daerah. Ini melalui OPD terkait nanti memfasilitasi tentang betul pengaturan itu tadi. Nah misalnya begini ya, supaya
petani di Kabupaten Lebong ini menjadi petani yang menguasai ilmu teknologi yang mumpuni. Nah, kalau tentang penguasaan tata kelola tanah dan tata kelola penanganan daripada tanaman, itu sudah diragukan lagi masyarakat Lebong ini. Karena udah puluhan bahkan ratusan tahun toh. Tapi satu catatannya, untuk melengkapi supaya mereka itu menjadi ahli, ini harus ada faktor penunjang yang kuat. Faktor penunjang ini ya, fasilitas daripada sarananya. Nah, pupuknya itu harus tidak kurang. Terus saprodi ya, saprodi itu harus tidak kurang. Harus sesuai betul, harus terukur betul pengadaannya per tahunnya sesuai dengan kebutuhan daripada pertanian itu sendiri. Itu. Selain dari mungkin pemerintah ini mensupport tentang penanamannya seperti meningkatkan lagi hasilnya itu Pak, ada tidak jika Tegas terpilih nanti untuk memfasilitasi tentang setelah panennya gitu Pak? Iya, Meningkatkan, iya kita mungkin menjamin hasil panen itu paham, bakal terjual. ya oke. Iya, itu sudah ada di benak kami, ada di pemikiran kami. Kita mungkin akan mendirikan BUMD ya, untuk istilahnya menjaga hasil daripada produksi ini. Nah, salah satunya mungkin ya kita minta kerjasama ini nanti dari pihak ketiga ataukah siapa yang ataukah pemerintah daerah sendiri melalui BUMD-nya untuk menahan hasil pertanian ini supaya hasil pertanian di Kabupaten Lebong ini paling tidak dikelola menjadi bahan setengah jadi atau jadi bahan jadi. Nah, tentunya di sini harus ada seperti alat-alat produksi ya atau pabrik begitu. Nah, ini ada satu lagi kelemahannya. Ini kami sudah telusuri nih Teguh Nasirwan ya. Kami telusuri apa sih salah satu faktor penyebab daripada MT2 di Kabupaten Lebong ini. Padahal ini programnya program yang luar biasa loh. Tapi sedikit saja kelemahannya. Nah, ini tidak meneliti atau menelusuri apa yang menjadi faktor kendala dasarnya. Nah, salah satunya ini irigasi di Kabupaten Lebong ini. Kami setelah kami telusuri ada 103 daerah irigasi itu. Irigasi. Iya, daerah irigasi, titik irigasi dari Kabupaten Lebong ini. Nah, itu hampir ya 60 sampai 70%-nya itu rusak ringan. Ada yang rusak berat, ada yang sudah tidak aktif lagi. Nah, ini harus kita kalau bahasa bilang dioptimalisasi ataupun betul-betul di rehab, digarap ulang ya. Nah. Jadi tidak ada lagi misalnya kata masyarakat itu Lebong ketika kehujanan kelebihan air, ketika kemarau itu kekurangan air. Pak. Betul. Jadi salah satu lagi kemarin ini kan ada sedikit kendala di Kabupaten Lebong. Ketika kita mungkin ya kalau kita menimbang tentang APBD, ya kita harus sadari lah ya. APBD Kabupaten Lebong itu mungkin paling kecil, apalagi PAD-nya. Sehingga kita untuk memperkuat bahasa intensifikasinya itu ya, itu memang kita agak kelabakan lah ya. Kita harus betul ke arah ekstensifikasi, entahkah itu minta bantu permodalan ataupun minta penanganan dari pihak ketiga ataupun bantuan pusat ya, atau pengembangan daripada wilayah garapannya. Nah ini. Nah, kemarin kendalanya belum ada hal yang menjadi dasar pokoknya. Jaminan itu. Betul, yaitu perda atau regulasi berupa perda peraturan daerah. Nah, perda irigasi pertanian dan perda irigasi perkebunan. Tapi alhamdulillah perda irigasi pertanian sudah diketok palukan di tahun 2018 akhir. Tinggal kita ini akan beritis lagi untuk perda perkebunan. Nah, supaya petani di Kabupaten Lebong ini, baik itu yang mengelola sawah ya, selaku petani sawah atau juga petani kebun, itu paling tidak nanti ya bisa kita jembatani atau kita fasilitasi untuk bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Yang penting satu kan, pihak ketiga itu harus dijamin oleh pemerintah daerah tentang keamanannya, tentang kenyamanannya, terus tentang jaminan mereka itu bisa sukses dan berhasil apabila berinvestasi di Kabupaten Lebong. Dan juga itu bisa mengembalikan ke masyarakatnya tuh, keuntungan dari masyarakat untuk pihak ketiga. Ya sudah jelas kan di sana kan setiap perjanjian itu take and give-nya situ untuk saling menguntungkan, win-win solutionnya sudah itu sudah pastilah dampak manfaat kepada masyarakat ada gitu kan. Sejahtera lah Kabupaten Lebong ini jika Tegas yang terpilih ya Pak. Insya Allah doakan saja.
Mungkin closing statement Pak untuk Lebong Darussalam ini. Kalau penjabaran kan sudah tadi itu. Lebong Darussalam ini jika tegas pilih otomatis menuju Lebong yang Darussalam. Nah, apa bayangan Lebong sudah terdarussalamkan gitu? Ya, harapan kami agar kiranya Lebong ini menjadi negeri yang damai, seperti makna daripada Darussalam sendiri. Dan ke depan harapan kami juga masyarakat Kabupaten Lebong ini bisa menjadi masyarakat yang berdaya saing ya di seluruh lini, seluruh bidang ya. Dari SDM sampai ke sumber daya alamnya. Kemudian bisa menjadi masyarakat yang religius dan masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang sejahtera serta mau tidak mau. Kalau memang kita mau bertahan di dalam kompetisi di era globalisasi ini, kita harus siap untuk mandiri. Itu harapan kita. Jadi masyarakat Kabupaten Lebong menjadi masyarakat yang berdaya saing, religius, sejahtera dan mandiri. Itu salam daripada Darussalam dan Tegas. Teguh Nasirwan. Terima kasih. Selesai kita untuk malam ini. Untuk lebih lanjut kita mungkin akan membahas di segmen-segmen berikutnya. Terima kasih Pak untuk malam ini. Dan juga terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tegas Dumai.